Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan bersama perikop pembacaan sebagaimana yang terdapat dalam Sabda Bina Umat ataupun Sabda Gunadharma dari Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Kita persiapkan terlebih dahulu Imamat pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Itu kitab yang ketiga ya dalam Perjanjian Lama. Jadi Kejadian, Keluaran, kemudian Imamat. Pasal 4 ayat 13 sampai 21. Baik, dengan Alkitab terbuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapi kami agar kami layak untuk menyambut firman-Mu. Urapi kami agar kami layak memahaminya sebagaimana yang Tuhan izinkan dan inginkan. Sehingga firman Tuhan ini berbicara untuk kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapusan dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian, dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dihususkan dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapusan dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapusan dosa untuk jemaah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kitab Imamat ini jarang sekali dikhotbahkan. Mengapa? Karena isinya adalah peraturan-peraturan yang sangat teliti. Karena memang kitab Imamat ini isinya sangat spesifik dalam rangka mengatur kehidupan umat. Jadi umat bangun harus lakukan apa, mereka tidur harus seperti apa, menghadapi satu persoalan apa yang harus mereka lakukan, setiap hari apa yang harus mereka lakukan, menghadapi ini harus buat apa, menghadapi itu harus buat apa. Semua ada aturannya dan itu diatur di dalam kitab Imamat. Ya, jadi Imamat itu sangat spesifik mengatur kehidupan umat. Nah, dalam perikop pembacaan kita malam hari ini, di situ disinggung tentang dosa yang dilakukan umat dengan tidak sengaja. Wah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan, jadi sampai dosa yang tidak disengaja saja itu diatur oleh kitab Imamat.
Nah, kalau berbicara tentang dosa umat yang dilakukan sebagai jemaah ya, jadi mereka bukan 1-2 orang tapi dalam jumlah yang cukup banyak melakukan dosa yang tidak disengaja. Maka pertanyaannya, dosa yang tidak disengaja itu yang seperti apa? Dalam Imamat pasal 5 ayat 2-5 di sana dijelaskan ada 3 macam dosa yang tidak disengaja. Pertama, bila seseorang kena sesuatu yang najis. Apa itu yang najis? Bangkai binatang. Ya, jadi bangkai binatang itu atau binatang yang sudah mati kemudian sudah mulai berbau itu nggak boleh sama sekali disentuh atau bahkan tersentuh oleh umat. Ya, bangkai hewan apapun, kalau itu sudah bangkai tidak boleh disentuh. Nah, misalnya pada satu saat umat masuk hutan, ada yang pergi ke hutan. Di tengah lebatnya tumbuhan, dia tidak melihat bahwa di situ ada hewan mati dan dengan tidak sengaja dia menyentuh hewan itu. Itu disebut dosa yang tidak disengaja. Atau di padang gurun, jangankan tangan, kaki saja tanpa sengaja, misalnya di situ ada onta mati kah, atau di situ ada binatang lain lah yang mati tersentuh oleh kaki, maka itu najis dan tidak boleh sebenarnya. Tapi itu tidak dimaksudkan oleh umat. Jadi ini dalam kebersamaan umat. Pada saat itu mereka melakukan dosa, tapi tidak disengaja. Yang kedua, apa saja dosa yang tidak disengaja? Kalau umat kena pada kenajisan yang berasal dari manusia tanpa menyadari. Jadi apa itu kenajisan dari manusia? Darah menstruasi. Itu dianggap sebagai hal yang najis. Jadi perempuan yang sedang, kalau dalam tradisi Yahudi ya, dan itu dilanjutkan karena ini memang Timur Tengah, dalam tradisi Yahudi, kalau perempuan itu sedang menstruasi, dia tidak boleh pergi sembahyang ke bait Allah. Kita lihat saudara-saudara kita yang muslim melakukan hal yang sama. Kalau sedang menstruasi, even puasa pun tidak boleh. Karena mereka berhadapan dengan yang kudus, yang suci. Ya, sesuatu yang sacred. Dan kalau misalnya umat ini sedang dalam perjalanan, mereka tidak tahu kan seorang perempuan yang sedang menstruasi, dia tidak harus kelihatan bahwa dia sedang menstruasi. Lalu kemudian dia duduk di satu tempat di tengah-tengah orang banyak berdesakan dan perempuan itu akhirnya tergeser. Di situ ada, mohon maaf, ada bekas darah menstruasi dan mereka kena pada darahnya. Maka itu disebut sebagai dosa yang tidak disengaja. Yang ketiga, dalam Imamat 5 ini, kalau seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka itu dianggap dosa yang tidak disengaja. Jadi misalnya, demi Tuhan, ya, nah itu tidak boleh. Pada masyarakat Yahudi zaman itu tidak boleh bersumpah untuk melakukan yang baik ataupun mau melakukan sebuah perbuatan buruk. Awas kamu ya, kamu tunggu satu saat aku akan bunuh kamu. Nah, itu sesuatu yang diucapkan. Sumpah itu sebuah pernyataan yang akan dilakukan. Dan itu dalam rangka membunuh orang misalnya. Itu sesuatu yang buruk. Ya. Nah, kenapa dia sampai mengatakan seperti itu? Karena sedang sangat emosi. Ketika dia sudah selesai bicara, dia sadar, aduh Tuhan, saya kok keceplosan bilang seperti itu. Nah, ini dianggap sebagai dosa yang tidak disengaja. Ya, atau beberapa orang, betul kan apa yang saya katakan? Lalu kemudian orang-orang semua karena berpihak pada saya, iya benar. Padahal apa yang saya sumpahkan, apa yang saya katakan itu bukan sebuah kebenaran. Orang-orang karena takut mereka ikut mengatakan itu. Nah, sesuatu yang tidak sengaja karena sedang emosi, maka itu dianggap sebagai dosa yang tidak disengaja. Apa yang harus dilakukan umat? Karena ini dosa ya. Jadi Allah mengatur sampai pada dosa yang tidak disengaja. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak main-main kalau sudah berbicara tentang dosa. Tidak bisa kalian mengatakan, tapi kan itu saya nggak sengaja, nggak bisa. Tetap
ada hukumannya. Nah, bagaimana supaya saya tidak dihukum? Maka saya harus melakukan permohonan ampun pada Tuhan. Di era imam-imam ini tidak boleh menyatakan ampun tanpa memberikan persembahan korban. Dan itu diatur. Apa korbannya? Korban penghapusan dosa atau dalam bahasa Ibrani disebut kataat. Ya, terjemahan bebasnya korban pemurnian. Nah, itu adalah seekor lembu kalau di dalam teks Alkitab tadi. Seekor lembu yang muda. Itu harus dibawa ke bait Allah. Kemudian sebelum hewan itu disembelih, imam harus meletakkan tangan di atas kepala dari hewan tersebut. Apa maksudnya? Ketika meletakkan tangan di atas kepala, ini adalah sebuah proses pemurnian. Pernyataan bahwa karena kepala itu bagian yang khusus ya, tidak boleh dijamah oleh sembarang orang. Pada hewan pun itu dianggap sebagai bagian yang khusus. Ketika seorang imam yang sudah diurapi meletakkan tangannya di atas kepala seekor lembu, dia memurnikan hewan tersebut. Dengan kata lain, dia memberkati hewan tersebut sehingga layak untuk dipersembahkan. Jadi harus ya meletakkan tangan di atas kepala hewan tersebut sehingga dia layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setelah itu lembu itu akan disembelih, darahnya ditampung, dan darahnya itu akan dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan. Pertemuan antara siapa? Antara umat dan Allah. Ya, atau bisa dikatakan sebagai kalau di dalam bait Allah itu ruang maha kudus. Darah itu akan dibawa ke sana, dipercikkan, kemudian sisanya itu dituangkan di kaki dari tabut Allah yang ada di situ. Jadi kenapa darah yang dibawa masuk? Karena darah bagi orang Yahudi adalah pusat kehidupan atau nyawa manusia itu bukan di jantung, bukan di batang otak, melainkan di darah. Jadi ketika darah itu dibawa masuk ke hadapan Allah, ini merupakan sebuah pernyataan bahwa hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Sesudah itu si imam akan keluar. Lalu dari sapi itu lemak-lemaknya akan diambil dari bagian perut, dari bagian paha, ya, ketiak dari hewan, semua itu diseset, ya, dilepaskan dari tubuh lembu tersebut, kemudian ditaruh di atas mezbah lalu dibakar. Kenapa lemak? Kenapa nggak daging? Karena lemak itu dianggap sebagai yang paling enak dari tubuh hewan. Sehingga yang paling enak dan itu pasti yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Setelah itu, sisanya atau tubuh dari lembu tersebut atau sapi tersebut akan dibawa keluar ke daerah yang tidak ditinggali oleh umat, jauh dari kemah pertemuan, dan di situ akan dibakar habis. Bapak Ibu, kalau melihat proses persembahan korban penghapusan dosa ini, maka kita akan mengingat bagaimana proses Yesus dikorbankan atau mengorbankan dirinya, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya tertuang, harus darahnya tertuang, dia tidak diikat dengan batu kilangan lalu dimasukkan ke dalam laut, karena harus ada darah dari proses penghukuman Yesus, dan darah itu yang mencuci dosa-dosa kita. Sesudah itu tubuhnya itu kemudian disalibkan di luar kota, tidak boleh di dalam kota. Ini sama dengan proses persembahan korban penebusan dosa di era para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari proses ini apa yang kita pelajari? Dari proses memberikan persembahan ini apa yang kita lihat? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengakuan dosa adalah sebuah upaya yang tidak pernah selesai, karena itu bagian dari keseharian kita. Jadi praktek persembahan korban penebusan dosa yang dilakukan di era para imam, sebenarnya itu terus dilakukan oleh kita sekarang ini, tetapi dengan konteks dan kadar yang berbeda. Berbeda dalam pengertian apa? Penghapusan dosa itu sudah dilakukan Yesus. Yang terbesar adalah
Yesus mengganti kematian kekal bagi kita dengan kehidupan kekal. Sehingga itu yang paling berat. Kita mau bayar seperti apapun, dengan hewan korban seberapa banyak pun, kita tidak bisa menebus dosa itu. Karena kematian kekal sudah menjadi bagian kita, begitu manusia memutuskan untuk masuk dalam dosa. Untuk mengambil dosa sebagai bagian dari kehidupannya. Itu terjadi sejak zaman atau era Adam dan Hawa. Dan itu terus bertambah setelah itu. Relasi antara Allah dan umat kita tahu bersama putus. Sehingga berapa besar pun korban yang kita berikan tidak akan pernah mampu untuk membuat Allah kemudian memutuskan untuk membangun lagi relasi hidup itu dengan kita. Mengganti kematian kekal dengan kehidupan, tidak ada penebusan yang mampu, korban penebusan dosa yang mampu kita berikan sebesar apapun untuk menggantikannya. Karena itu Yesus melakukannya. Dan itu tuntas. Sehingga kematian kekal diganti dengan kehidupan kekal. Tetapi setiap hari, bahkan mungkin setiap saat, kita melakukan banyak dosa dalam hidup kita. Sesuatu yang kelihatan mata, ya, bisa saja kita lakukan, tapi bisa juga tidak. Sesuatu yang kita tahu tidak boleh, membunuh orang itu kita tahu tidak boleh. Tetapi tanpa sadar, ini dosa di bawah sadar atau dosa yang tidak kita sadari itu, sebagaimana yang dikatakan dalam Imamat, kita membunuh orang dengan kata-kata kita. Kita sudah putar cerita tentang seseorang, baru kita sadar, ya Tuhan, saya sudah melukai orang tertentu. Saya sudah melakukan sesuatu yang salah. Maka sebagaimana peraturan Taurat, kita perlu untuk mengaku dosa. Itu sebabnya formulasi doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, setelah memuji apa yang dilakukan oleh Yesus, memohon ampun untuk dosa-dosa kita, baru permohonan itu bisa dilakukan. Jadi setiap hari Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, ini bukan doa makannya, tetapi setiap hari ketika kita berdoa, kapanpun saat kita menghampiri Tuhan, pengakuan dosa itu wajib kita katakan kepada Tuhan. Ampuni kami karena kami tidak layak di hadapan-Mu. Bahkan kalau saudara mau merincinya, silahkan. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan ini, Tuhan ampuni aku. Ada yang aku sengaja, tapi mungkin tanpa aku sengaja, itu aku lakukan, itu tidak boleh. Tapi aku lakukan itu tanpa di luar kesadaranku. Lalu aku sadar. Maka permohonan ampun itu harus kita lakukan setiap hari. Dan itu upaya yang tidak pernah selesai dari kehidupan umat percaya. Karena itu bagian dari keseharian kita. Banyak hal Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan. Kata-kata kita, memaki anak. Kita tahu bahwa itu darah daging kita. Kita melahirkan mereka. Kita membesarkan mereka. Tapi karena emosi yang terlalu besar, lalu kita kemudian membentak bahkan memakinya. Makian itu seperti pukulan terhadap dia. Kita lakukan itu di luar kesadaran karena sedang emosi. Minta ampun pada Tuhan. Kepada istri, kepada suami, kepada mbak yang ada di rumah. ART, asisten rumah tangga kita, pada tukang sayur, pada tetangga, pada siapapun. Tanpa sadar kita sudah mengeluarkan kata-kata atau bahkan melakukan sesuatu yang di luar kesadaran dan itu tidak kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Mohon ampun. Karena itu permohonan ampun kita kepada Tuhan bukan hanya hari Minggu di gereja, tapi setiap hari harus kita lakukan. Yang terbesar telah Yesus selesaikan. Saudara dan saya tidak mengalami kematian kekal. Kehidupan kekal menjadi milik kita selama kita percaya pada Yesus. Tetapi dosa keseharian yang kita lakukan, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan. Yang kedua, beban dosa imam dan umat sama besarnya. Itu mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari pasal 4 ini, kita berjumpa dengan dosa imam. Ya, orang yang sudah diurapi untuk melakukan tanggung jawab Allah di dalam dunia ini, itu bayangkan dosa seorang imam disejajarkan dengan dosa umat.
ya, itu berarti hitungan dosa dari seorang imam itu sama besarnya dengan dosa yang dilakukan oleh umat. Mengapa? Karena imam itu panutan. Karena imam itu diharapkan menjadi teladan bagi umat. Kau melakukan dosa berarti sama saja kau mengatakan begini pada umat. Ini boleh loh, tanpa sadar ya. Kita melakukan sebagai para pemimpin, mau itu pendeta, diaken, penatua, pengurus komisi pelkat, pemain musik, pengurus GP, paduan suara, siapapun itu yang bekerja untuk Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, ingat, saya ini pelayan Tuhan loh. Ketika melakukan kesalahan, maka beban dosa itu sama dengan umat. Kalau dalam kitab perjanjian lama ini, khususnya dalam konteks imamat, kita harus mempersembahkan lembu sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan lumayan ribet persembahan-persembahan ini. Kita harus tahu dengan persis apa yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa. Bagian mana yang boleh dipotong, bagian mana tidak. Hewan yang tidak cacat itu kriterianya bagaimana. Bukan hanya masalah tubuhnya, tetapi sela-sela kukunya pun tidak boleh ada luka. Bayangkan, seteliti itu membawa persembahan kepada Tuhan. Sehingga ini pelajaran kedua bagi kita sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, permohonan ampun kepada Tuhan itu harus betul-betul dilakukan. Sama seperti umat yang melakukan dosa. Maka baik kita maupun umat, kita harus datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dan memohon ampun. Agar Tuhan memulihkan kita kembali, membersihkan kita kembali. Terima kasih untuk jaminan kehidupan kekal. Tapi untuk dosa-dosa yang aku lakukan saat ini menyakiti hatimu, bukan berarti tanpa hukuman. Masalah hukuman seperti apa nanti tunggu sang hakim. Kalau kata Paulus di dalam kitab Roma, sang hakim akan datang dan dia akan memberikan hukuman yang cukup berat kepada umat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, beban dosa itu jangan anggap kecil. Kalau umat harus minta maaf, kalau hamba Tuhan karena kita ini dekat dengan Tuhan, maka pasti Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita sama besar dengan umat. Sama Bapak Ibu Saudara. Jadi permohonan kesungguhan hati, penyembahan yang sungguh kepada Tuhan harus kita lakukan. Yang ketiga, pelajaran untuk kita semua. Bahwa ada dosa yang kita tahu ini peraturannya, lalu kita melakukannya dengan sadar. Tapi ada dosa-dosa yang tidak sadar kita lakukan. Mengapa saya katakan hati-hati, jangan meremehkan dosa. Allah, ini gak ada yang lihat kok. Tidak ada yang tahu kok. Rasa marah dan kebencian itu cuma ada dalam hati kok. Orang tidak tahu, saya masih bisa tersenyum. Siapa yang tahu hati saya? Saya masih bisa bermanis-manis pada dia, tapi dalam hati bencinya saya terhadap dia luar biasa. Jangan meremehkan dosa. Bukan hanya yang kelihatan, yang saudara dan saya lakukan di dalam hati pun besarnya sama di hadapan Tuhan. Dan karena itu, pembersihan diri bukan hanya dilakukan lewat sesuatu yang bisa dilihat orang, tapi pembersihan diri itu harus kita lakukan dari dalam. Ampuni saya karena saya berpikiran buruk tentang dia, Tuhan. Ampuni saya karena hati saya marah besar sehingga saya mengutuk dia dan mendoakan supaya usahanya gagal. Saya mendoakan dia supaya dia merasakan kesakitan seperti yang saya rasakan. Tidak boleh ada dalam hati kita. Dan jangan meremehkan itu, Allah tidak dilihat orang kok. Tuhan, dia pun tidak kelihatan. Tidak ada dosa kecil atau besar. Di hadapan Tuhan semua dosa sama. Karena itu saudara, mari kita berhati-hati ketika datang kepada Dia. Berhati-hati ketika membangun relasi dengan Tuhan. Bahkan saya ingat, dosen saya dulu waktu saya kuliah katakan begini kepada kita semua mahasiswa teologinya. Kalau engkau sedang punya dendam pada seseorang, sebaiknya kau tidak melayani. Tapi itu tidak boleh jadi excuse ya Bapak Ibu Saudara.
Kenapa kau nggak melayani? Saya lagi nggak suka sama dia. Jadi mending daripada saya buat dosa, lebih baik saya tidak melayani. Ketika itu ada dalam hatimu, itu sudah dosa. Dan apa kata Yesus? Jangan biarkan matahari terbenam dengan amarah dalam hatimu. Ampuni dan mohon ampun kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang apa? Selesaikan. 70 kali 7 engkau harus minta ampun kepada Tuhan. Berarti Tuhan katakan apa? Engkau tidak boleh menyimpan yang buruk dalam hati ini. Bukan hanya tentang sesuatu yang nampak mata, membunuh orang, mencuri, ya, lalu melakukan praktek-praktek yang bisa dilihat mata orang dan itu sesuatu yang buruk. Bukan hanya itu. Tetapi ketika itu ada dalam hati, saudara melakukannya, maka saudara sama besarnya dosa yang ada dalam hati dengan dosa yang kelihatan di luar. Yesus katakan apa? Jangan engkau seperti kubur yang luarnya kelihatan putih karena dilabur, tetapi di dalamnya berisi tulang belulang. Untuk apa? Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Belajar untuk setiap saat membersihkan yang di dalam dan di luar. Ingat saudara, kita menumpuk rasa sakit hati, kemarahan pada orang, rasa benci pada orang di dalam hati, itu bisa memperburuk kesehatan kita. Itu bisa membuatnya muncul lewat perbuatan-perbuatan kita yang tidak normal di hadapan mata orang lain. Kenapa? Karena hati kita busuk. Jadi belajarlah untuk angkat semua itu setiap hari. Dan jangan simpan keburukan itu dalam hati. Rasa marah boleh. Katakan pada orang bahwa engkau marah. Tapi setelah itu selesaikan. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah kita terus dipelihara oleh firman Tuhan. Kita semakin kuat dalam perjalanan kehidupan kita. Kita semakin tahu apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Marilah dengan kerendahan hati kita pujikan bersama Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Sambil kita bernyanyi, kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan Bapak Ibu boleh dimasukkan di dalam amplop, tapi bisa juga Bapak Ibu dan Saudara transfer ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam tata ibadah. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau persembahan itu sudah saudara simpan yang masukkan dalam amplop dan ingin diberikan kepada gereja segera, dapat menghubungi presbiter-presbiter. Mereka akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan atau menjemput persembahan yang sudah saudara siapkan tersebut. Kita pujikan Kidung Jemaat 29.